Hai guys, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang sistem perpustakaan yang telah saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya, di mana saya akan mengaktifkan terlebih dahulu SAM PP saya. Nah, kita aktifkan. Kita stop dulu ya guys, biar kalian lebih mudah mengerti. Nih, saya aktifkan dulu Apache saya, kemudian MySQL, kemudian masuk guys. Setelah aktif, kita masuk ke localhost, kemudian klik PHP MyAdmin. Kemudian setelah masuk ke database-nya, selanjutnya masuk ke localhost ke perpustakaan yang saya buat. Nah, sebentar ya guys. Kemudian kita ketikkan localhost perpustakaan. Nah, kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita login, masukkan username kita, user. Setelah itu masuk ke password, masukkan password kita, kemudian login. Nah, setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke data master. Nah, di data master ini ada 3 bentuk, yaitu data lokasi buku, data buku, kemudian data anggota. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu data lokasi buku. Nah, di dalam lokasinya guys, kan di sini ada banyak rak. Misalnya ini raknya banyak gitu loh. Misalnya ada sampai rak 100. Kalau kita cari-cari satu-satu kan jadi butuh waktu lama. Nah, kita cari aja di sini, misalnya rak 3, rak 2. Nah, di sini akan muncul rak 2. Kan menghemat waktu. Kalau misalnya kita mau nambahkan data nih, nambahkan rak, kita tambahkan aja dari sini. Misalnya kita tambahkan rak 6. Kemudian kita simpan. Nah, di sini ada data berhasil disimpan, kemudian klik OK. Nah, akan muncul di sini rak 6 guys. Setelah itu kita kembali ke data buku. Sama seperti data lokasi buku ini, cuman di sini di data buku ini ada judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, jumlah, lokasi, dan aksi. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan data buku nih, kita tambahkan data, kita masukkan judul buku. Misalnya kita buat judul bukunya itu Science. Kemudian pengarangnya ini hanya apa ya guys, tidak, sebenarnya ini kita hanya mengarang saja. Misalnya pengarangnya itu Budi, penerbitnya itu misalnya Christopher. Nah, tahun terbitnya itu misalnya 1993. ISBN-nya itu kita mau masukkan apa? Kita klik aja 246. Jumlah buku, misalnya jumlah bukunya itu ada berapa, kita buat aja 7.
kemudian pilih lokasi, misalnya kita masukkan di rak 2, kemudian simpan. Nah, kemudian save. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ada Sains, pengarangnya Budi, penerbit Christopher, ada tahunnya, ISBN-nya berapa, jumlahnya, lokasi raknya di lokasi rak mana. Setelah itu sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita mau cari judul bukunya apa, kita tinggal cari di sini. Misalnya judul bukunya Bahasa Indonesia. Nah, akan muncul seperti ini, jadi lebih mudah, lebih menghemat waktu guys. Setelah itu kita masuk ke data anggota. Nah, data anggota ini tidak jauh berbeda dengan data yang tadi, data lokasi buku, data buku. Cuman di sini data-data yang telah siapa aja, data yang udah meminjam buku dari perpustakaan. Nah, ini ada INS, ada namanya, nama peminjam, kemudian tempat lahir peminjam, tanggal lahir peminjam, jenis kelaminnya, kemudian kelasnya. Kemudian sama seperti tadi, misalnya kita mau menambahkan data nih, data siswa yang meminjam. Kita buat listnya itu 22, 15, 3005. Nah, namanya itu Priscilia aja kita buat ya guys. Priscilia, tempat lahirnya itu Medan. Kemudian kita masukkan tanggal lahirnya, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Nah, jenis kelaminnya apa? Karena dia perempuan, kita pilih perempuan. Kemudian kita pilih kelasnya. Dia kelas berapa? Nah, di sini kelas 5, kita pilih kelas 5. Kemudian simpan. Kemudian save ya guys, biar tidak hilang datanya. Kemudian oke. Nah, sudah terlihat kan di sini ada data Priscilia, ada tempat lahirnya di Medan. Kemudian data transaksinya. Nah, ini pengembalian data transaksinya itu misalnya judul bukunya Bahasa Indonesia yang dipinjam. Nah, setelah itu ada data transaksi. Di data transaksi ini ada misalnya siswa meminjam buku. Misalnya kalau dipinjam ada perpanjang. Transaksi ini, nah di data transaksi ini ada perpanjang. Maksudnya perpanjang ini misalnya ada siswa meminjam buku, misalnya bukunya belum bisa dikembalikan jadi perpanjang. Misalnya sama seperti yang tadi, di data ini bisa ditambahkan data misalnya judul buku. Kita buat misalnya Sains. Nama anggotanya itu misalnya yang minjam itu Priscilia. Nah, tanggal di sini tertera mulai tanggal peminjamannya sampai tanggal kembalinya. Nah, di sini kita simpan. Transaksi sukses. Nah, kemudian yang tadi yang dia pinjam itu Sains itu ada di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Jika kalian ingin menyampaikan pendapat kalian atau saran atau kritik, kalian bisa komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah,